Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya pagi ini adalah pagi yang luar biasa. Saya percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati untuk kita semua. Kita masih ada di pagi ini, kita masih diberi kesempatan menikmati pagi ini. Saya percaya itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau pagi ini kita diberkati, maka sepanjang hari ini kita juga akan diberkati. Pagi hari ini saya akan beri judul renungan pagi ini dengan judul Tetaplah Berdoa. Kita baca firman Tuhan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Berkata demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat yang tidak asing buat kita, ayat yang sudah menjadi ayat hafalan buat kita. Dari masih sekolah minggu, kita sampai sudah besar ini, kita sudah pernah diajarkan ayat-ayat ini. Ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tetapi juga kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saat ini kita akan belajar satu ayat saja dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Di ayatnya yang ke-11, kalau kita tidak perlu belajar akan semua ayat ini, tetapi kita akan belajar di ayatnya yang ke-11 saja. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat ini berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena ini adalah doa, ada sebuah permohonan, ada sebuah ungkapan, ada sebuah permintaan di sini. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Makanan di sini bisa diartikan sebagai berkat. Tetapi berkat Tuhan bukan hanya soal makanan saja, tetapi berkat Tuhan itu luas. Apa yang kita terima dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, itu adalah berkat Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini berkat secukupnya. Mungkin ada yang bertanya, terus apakah salah kalau kita berdoa meminta berkat lebih? Saya katakan tidak salah kita berdoa meminta lebih. Firman Allah dalam Matius 7 ayat yang ke-7 di sana berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Berdoalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi kita mau minta sedikit, kita mau minta secukupnya, atau bahkan pun meminta lebih, itu wajar-wajar saja. Tetapi apapun dan seberapapun yang kita terima, terimalah dengan ucapan syukur. Tetapi pagi ini kita tidak akan berbicara soal berkat. Kita tidak akan berbicara soal apa yang harus kita minta dan apa yang akan kita terima. Seperti judul renungan pagi ini, yaitu tetaplah berdoa. Yang akan saya tekankan di sini yaitu berikanlah kami pada hari ini. Kenapa dikatakan hanya hari ini? Kenapa tidak seminggu? Kenapa tidak sebulan? Ataupun tidak setahun sekalian atau selanjutnya? Kan enak, kita tidak perlu lagi meminta-minta setiap hari. Tetapi justru sebaliknya, yang Tuhan mau supaya kita meminta setiap hari, supaya kita itu berdoa setiap hari. Karena kalau seminggu, dicatat di sana seminggu atau sebulan ataupun setahun, bisa-bisa kita berdoanya hanya seminggu sekali atau sebulan sekali, bahkan pun mungkin setahun sekali kita berdoa.
Makanya kenapa Tuhan ajarkan berikanlah kami pada hari ini. Jadi kenapa harus hari ini? Karena Tuhan mau supaya kita selalu berdoa setiap hari. Tuhan mau supaya kita terus berdoa setiap hari. Jadi dalam setiap hari-harinya kita harus tetap berdoa. Setiap hari-hari kita harus terus dan selalu berdoa. Karena memang kita perlu berdoa. Hari ini kita berkata, berikanlah kami pada hari ini. Hari esok juga kita berkata, berikanlah kami pada hari ini. Dan begitu pun selanjutnya dalam hari-hari kita. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita tetap dan terus berdoa setiap hari. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan tetaplah berdoa. Kenapa? Kenapa kita harus tetap berdoa? Karena Tuhan mau supaya kita tetap ada hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap ada hubungan, ada persekutuan di dalam Tuhan. Jadi saat kita berdoa, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Saat kita berdoa, membuktikan bahwa kita ini mengandalkan Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita mengandalkan Dia? Karena Tuhan tahu kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sehingga Tuhan mau supaya kita tetap berdoa. Jadi saudara, seperti di dalam 1 Tesalonika ayat 17 di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan senantiasa dan bawa kami senantiasa Tuhan untuk selalu kami berhubungan dengan Engkau. Untuk selalu membangun persekutuan dengan Engkau Tuhan lewat doa-doa kami. Dalam keseharian kami Tuhan, untuk selalu tetap berdoa, untuk selalu tetap terhubung dengan Engkau, untuk selalu intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami selalu berdoa dan kami senantiasa berdoa kepada Engkau. Kami mau serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati gereja kami ini Tuhan. Bahkan setiap hamba-hambamu yang Tuhan percayakan melayani pelayanan yang ada di gereja GPDI COTW kami ini Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Dari Bapak dan Ibu Gembala, staf, pengerja, diaken yang ada. Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Urapan yang baru Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupan, dalam mereka melayani Engkau Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menolong, memberkati kehidupan mereka. Setiap usaha mata pencaharian mereka, Tuhan tetap menolong, Tuhan memberkati. Kalaupun ada saat ini Tuhan jemaat-jemaat-Mu dalam kelemahan tubuh, yang mungkin saat ini terbaring dengan keadaan sakit, Tuhan jamah saat ini, Tuhan pulihkan kekuatan mereka, sembuhkan sakit mereka Tuhan, agar supaya boleh mereka beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau masuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.